Yang saya hormati Ketua Senat Dewan Guru Besar dan yang tercinta rekan-rekan guru besar serta dosen STHM. Yang terhormat segenap sivitas akademika Sekolah Tinggi Hukum Militer dan terutama para wisudawan yang saya cintai. Sebelum saya membacakan orasi ilmiah saya yang berdurasi kurang lebih 7 menit saja, saya ingin laporkan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang hadir, yang saya muliakan, dan kepada seluruh masyarakat intelektual dan akademisi di bidang hukum di dunia tentang penjelasan dari STHM menyangkut visi dari negara Republik Indonesia dan misinya ke depan dalam menjawab tantangan geopolitik dan menghadapi ancaman geostrategi di dalam era proxy war saat ini. Karena itu, orasi ini saya buat dalam 4 bahasa. Bahasa Indonesia, Inggris, Arab, dan Mandarin Cina. Semoga bisa menjadi sarana mereka untuk memahami penjelasan dari STHM tentang hal tersebut. Saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan para sahabat, para hadirin yang saya muliakan, setelah konflik Ukraina dan Rusia di Eropa berjalan lebih dari 1000 hari, dukungan dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat untuk Ukraina mulai nampak berkurang. Walaupun pasukan Ukraina berhasil melakukan invasi terhadap Rusia di Kursk, namun upaya ini tidak cukup berhasil dalam konteks strategis. Wilayah tersebut kini sudah diamankan oleh Rusia, dan Ukraina terpaksa harus mundur dari berbagai front edge of battle area, yaitu di banyak tempat yang merupakan garis pertempuran terdepan wilayah Ukraina. Rusia yang dinilai sebagai negara dengan tentara paling kuat oleh majalah United States News and World Report ternyata harus menerima tuduhan bahwa terdapat pasukan Korea Utara yang ikut berperang di pihak Rusia di Ukraina. Terhadap tuduhan ini, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, telah membalas menuduh dengan mengatakan bahwa tentara negara-negara Barat juga sudah bertahun-tahun lamanya berada di Ukraina dan membantu tentara Ukraina dengan senjata-senjata strategis selain dari yang bersifat taktis. Perang di Eropa tersebut merupakan suatu proxy war yang Ukraina menjadi proksi dari Amerika Serikat untuk mengancam Rusia. Akibatnya membuat aspek ekonomi negara-negara Eropa semakin lama semakin terpuruk. Di belahan bumi yang lain, yaitu di Timur Tengah, negara Israel juga merupakan proksi dari Amerika Serikat dan menjadi suatu pariah state atau pariah state, negara yang jadi musuh bersama. Setelah lebih dari 40.000 orang rakyat terbunuh sejak tanggal 7 Oktober 2023, semakin lama sentimen dunia nampak semakin negatif terhadap rejim pemerintahan Netanyahu, termasuk di dalam negara Israel sendiri.
Adapun di tempat lain, kegiatan lalu lintas perkapalan terus-menerus diganggu oleh kaum Houthi dan Angkatan Laut Amerika Serikat nampaknya tidak mampu menjamin keamanan di Laut Merah secara umum. Dampaknya membuat pelabuhan Eilat di selatan negara Israel kini menjadi bangkrut dan sudah dideklar secara resmi kebangkrutan tersebut. 3 maskapai Amerika Serikat dan beberapa lainnya juga sudah menghentikan jasa penerbangan mereka ke Tel Aviv. Demikian pula terjadi berbagai macam aksi boikot, pemutusan hubungan diplomatik, dan penghentian penjualan senjata ke Israel, terutama oleh Italia. Walaupun demikian, serangan militer Israel justru meluas sampai ke Syria, Lebanon, dan sekarang mulai menyerang Iran. Perang tak terbatas. Perang ada yang terbatas, ada yang tak terbatas. Perang tak terbatas yang dilancarkan oleh Israel ini antara lain adalah pada tanggal 8 Oktober 2024 yang telah melukai 2 anggota TNI yang bertugas sebagai pasukan PBB di markas Unifil di Lebanon. Di samping itu, pemerintah Israel menyatakan bahwa Sekretaris Jenderal PBB sebagai persona non grata yang dalam hukum diplomatik berarti orang yang tidak diinginkan, sehingga Israel berhak untuk menolak atau mengusirnya pulang. Sekretaris Jenderal PBB sebagai persona non grata yang dalam hukum diplomatik berarti orang tidak diinginkan ini bisa diusir apabila sudah terlanjur berada di dalam. Parlemen Israel Knesset baru-baru ini juga telah mengesahkan rancangan undang-undang yang melarang organisasi PBB, United Nations Relief and Works Agency, beroperasi membantu orang-orang Palestina di jalur Gaza. PBB, China, dan Indonesia di masa administrasi Presiden Jokowi yang lalu telah menyuarakan dukungan keras bagi bangsa Palestina di forum PBB serta di International Court of Justice. Dukungan tersebut berupa usul solusi 2 negara atau yang kita kenal two-state solution, yaitu terbentuknya negara bangsa Yahudi dan bangsa Arab berdaulat yang saling berdampingan. Namun sejak pertama kali tanggal 7 Juli 1937 dicetuskan oleh Komisi PIL yang dibentuk Inggris sebagai pemegang mandat kekuasaan di Palestina, sampai sekarang tidak kunjung dapat diimplementasikan. Hukum internasional ternyata masih juga dianggap hukum yang lemah karena tidak terdapat mekanisme penegakannya yang efektif. Bahkan aliran dualisme dalam konteks hukum internasional kini semakin mengemuka, yang memandang bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah 2 bidang hukum yang berbeda dan masing-masing bisa berdiri sendiri. Sulit sekali menegakkan hukum, apalagi etika, dalam suasana perang. Jika usaha untuk menegakkannya terkadang bisa dengan hukum perang, tetapi tidak mungkin ditegakkan dalam medan pertempuran yang beradagium to kill or to be killed, membunuh atau dibunuh. Dampaknya kini kepentingan nasional semakin memegang peran yang semakin sentral, baik dalam posisi keberpihakan maupun posisi imparsial. Pada tanggal 23 Oktober 2024, Arab Saudi dan Iran mengadakan latihan perang angkatan laut bersama dengan beberapa negara lainnya di Laut Oman terkait ramalan intelijen tentang kemenangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Presiden Donald Trump yang terpilih akan menentukan masa depan keterlibatan Amerika Serikat di kedua proxy war tersebut, baik di Eropa maupun di Timur Tengah. Karena politik kepentingan nasional berbagai negara, keadaan geopolitik sekarang mulai bergeser dari dunia unipolar ke multipolar. Dalam rapat BRICS yang baru-baru ini diadakan di Kazan, Rusia, dan dihadiri oleh delegasi dari 36 negara yang diantaranya 24 kepala negara, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan bahwa BRICS bukan organisasi yang anti-Barat, melainkan non-Barat. Namun jelas terlihat bahwa hegemoni Barat saat ini telah ditantang di mana-mana oleh negara-negara Global South atau yang mengaku dan kita kenal sebagai Global Majority. Di pertemuan BRICS tersebut, Putin menyebutkan bahwa di masa depan Asia Tenggara dan Afrika lah akan menjadi pendorong tumbuhnya gerakan pembaharuan dunia. Suatu memori kolektif bagi kita ketika Presiden Republik Indonesia Dr. Insinyur Soekarno berbicara di depan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 30 September 1960 dengan judul pidatonya To Build the World Anew yang menggegarkan dunia. Fokus dari BRICS adalah aspek ekonomi perdagangan internasional dan konektivitas di dalam pengiriman berbagai jenis komoditas secara multimodal dan sistem keuangan yang telah terbukti atau dibuktikan bahwa Rusia mampu menghadapi gempuran 22.000 jenis sanksi ekonomi dan perdagangan Barat, terutama Amerika Serikat. Dalam tataran praktek dilaksanakan melalui pembangunan sistem alternatif di luar sistem SWIFT, penggunaan mata uang lokal seperti Petro Yuan, bank pembangunan tersendiri yaitu National Development Bank yang bermarkas di Shanghai, di luar World Bank dan juga di luar IMF. Sesuai dengan konsepnya kelak akan segera menggunakan mata uang sendiri-sendiri dengan jaminan emas yang di luar jaminan kepercayaan kepada dolar Amerika Serikat lagi. Indonesia hadir di dalam sesi outreach yang dapat kita harapkan sebagai suatu praksis dari hakikat konferensi Asia Afrika tahun 1955 dalam sejarah bangsaan kita di Bandung dulu. Kita kini sudah menjadi mitra walaupun bukan anggota BRICS bersama dengan Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Hal ini merupakan langkah yang tepat dalam menjawab perkembangan keadaan geopolitik di Eropa dan Timur Tengah yang demikian cepat, berubah-ubah terus dan semakin tidak menentu. Ajas politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang sebagai suatu konstitusi tidak terlepas dari tujuan nasional. Tujuan nasional kita termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dan pada pasal 3 Undang-Undang nomor 37 tahun 1999 itu jelas terbaca bahwa yang dimaksud dengan politik bebas dan aktif bukanlah politik netral, melainkan bebas dalam menentukan sikap kita sendiri terhadap permasalahan internasional. Ancaman bagi rakyat Indonesia harus dihadapi dengan berpegang teguh pada adagium salus populis supreme lex, bahwa keselamatan rakyat Indonesia adalah hukum yang tertinggi. Untuk itu, maka administrasi Presiden Prabowo Subianto telah menghadirkan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dalam KTT BRICS tanggal 24 Oktober 2024 yang lalu.
para wisudawan wisudawati yang saya cintai, selamat berwisuda dan menjadi sarjana dan pasca sarjana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.